Selamat pagi anak-anak. Tentunya hari ini kalian sehat dan kalian bisa mengikuti pelajaran pada pagi ini. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi kita, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya. Apakah kalian hari ini sudah sarapan? Kalau hari ini kalian sarapan, tentunya kalian punya maksud ya kalau kita ini sarapan itu atau makan itu untuk apa ya. Kita sarapan makan gunanya adalah untuk menghasilkan energi. Karena tanpa energi kita tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh, maka apa yang kita makan itu harus sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu ada zat makanan yang berupa karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan juga mineral. Nah, hari ini kita akan belajar tentang beberapa hal tentang pencernaan makanan ini. Kita lihat ya di sini peta konsepnya. Kita akan belajar tentang nutrisi, kemudian saluran pencernaannya apa saja, kemudian kelenjar-kelenjar pencernaan pada tubuh kita itu apa saja. Di samping itu, kita juga akan belajar tentang kelainan dan gangguan yang menyerang pada sistem pencernaan kita. Untuk nutrisi, ini hari ini akan kita selesaikan ya. Untuk pertemuan pertama ini adalah tentang nutrisi. Kemudian nanti ke saluran pencernaan adalah pada pertemuan berikutnya. Kenapa saluran pencernaan dengan kelenjar pencernaan ini kita bedakan? Karena saluran pencernaan ini berbeda dengan kelenjar. Kalau saluran itu adalah alat yang dipakai untuk berjalannya makanan setelah dicerna dari satu organ ke organ yang lain. Sedangkan kelenjar ini adalah bagian penting yang menghasilkan satu getah atau enzim yang dipakai untuk membantu proses pencernaan. Nah, kita mulai dulu yaitu tentang pengertian makanan dan pencernaan makanan. Makanan adalah bahan makanan atau zat yang diperlukan oleh tubuh untuk membangun atau memperoleh energi dan mempertahankan kelangsungan hidup. Proses pencernaan makanan adalah proses untuk merubah makanan menjadi bentuk yang kasar, menjadi bentuk yang sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Karena itu, makanan ini harus melampaui yang namanya proses pencernaan supaya makanan yang besar-besar itu dalam bentuk yang besar, molekul besar terpecah menjadi bagian yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Misalkan kalau kita makan nasi, itu kan karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas rantai dari beberapa glukosa. Maka nanti karbohidrat harus dipotong-potong atau dikecilkan menjadi molekul glukosa. Baru nanti bisa diserap oleh tubuh. Demikian juga untuk protein, harus dipecah menjadi asam amino sehingga bisa diserap oleh tubuh. Kemudian lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, setelah menjadi bentuk yang sederhana seperti itu, maka itulah yang bisa diserap oleh tubuh kita. Selanjutnya, tubuh manusia itu membutuhkan zat makanan yang terdiri dari dua kelompok utama, yaitu zat makanan makro dan zat makanan mikro. Zat makanan makro atau disebut juga makronutrien, yaitu zat makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak, yaitu meliputi ada karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan zat makanan mikro atau mikronutrien itu diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Contohnya adalah vitamin dan mineral. Karena fungsinya hanya sebagai katalis ya, vitamin dan mineral itu sebagai katalis atau yang mempercepat suatu proses metabolisme. Jadi tidak perlu membutuhkan jumlah yang banyak dalam tubuh kita.
Nanti kalau terlalu banyak juga dia akan dibuang dari tubuh. Ya, bisa melalui urin ya. Contohnya vitamin. Kalau berlebihan nanti dibuang melalui urin. Selain itu, tubuh kita juga membutuhkan air. Air itu sebagai pelarut dan jumlahnya 80% dari tubuh kita. Nah, sekarang kita mulai membahas tentang zat makanan yang dalam tubuh kita, yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah mempunyai fungsi utama yang tidak tergantikan oleh zat lainnya, karena dia merupakan sumber energi penting untuk sel-sel otak, lensa mata, dan jaringan saraf. Dan juga penting untuk metabolisme, keseimbangan asam basa, dan struktur sel serta jaringan organ tubuh. Nah, di mana saja karbohidrat? Di sini ada contohnya adalah di nasi, kentang, dan roti. Selanjutnya adalah protein. Di protein ini fungsi utamanya adalah untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel yang rusak. Contohnya ada di kacang-kacangan ya, bisa di tempe, tahu, kemudian susu, telur, dan ikan. Fungsinya untuk mengatur keseimbangan pH darah, keseimbangan cairan dalam tubuh, dan membentuk antibodi dan vitamin. Yang ketiga adalah lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi selain karbohidrat, kemudian untuk simpanan energi berupa jaringan lemak, kemudian juga sebagai isolator sehingga tubuh bisa bertahan dalam suhu yang normal, sebagai bantalan bagi organ-organ penting di dalam tubuh, serta mempengaruhi penyerapan vitamin A, D, E, K. Sumbernya bisa dilihat di situ ada keju, telur, kulit daging, di ikan, dan juga di telur dan kacang-kacangan. Selanjutnya adalah vitamin. Nah, vitamin ini diperlukan dalam jumlah yang kecil ya tadi, ada di buah-buahan dan sayur-sayuran. Berdasarkan sifat kelarutannya dibagi menjadi dua, yang bisa larut di air dan juga bisa larut di dalam lemak. Yang kelima adalah mineral. Mineral di dalam tubuh kita punya banyak fungsi. Contohnya adalah sebagai tekanan osmotik tertentu bagi cairan tubuh, serta mempunyai fungsi khusus terhadap otot dan sel. Mineral dibagi menjadi dua, ya. Mineral dibagi menjadi dua, ada mineral makro dan ada mineral mikro. Mineral makro dibutuhkan dalam tubuh dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 100 mg per hari, misalnya pada kalsium, fosfor, sulfur, natrium, dan klor. Mineral mikro dibutuhkan dalam tubuh kita itu kurang ya, dengan jumlah kurang dari 100 mg, jadi lebih sedikit untuk perharinya. Misalkan zat seng, zat besi, zat tembaga, yodium, dan boron. Nah, mineral-mineral ini bisa kita jumpai pada biji-bijian seperti kacang hijau, kemudian pada sayur-sayuran, dan buah, serta susu. Oke, demikian presentasi materi saya hari ini tentang zat-zat makanan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pada sistem atau proses pencernaan makanan melalui beberapa organ. Terima kasih, selamat pagi.